Ini adalah 7 tulang ekor manusia yang dikumpulkan oleh sekelompok sekte aliran sesat. Mereka mengambil tulang ekor dari orang-orang yang suci, lalu dikumpulkan untuk membuat sebuah belati. Belati itulah yang nantinya akan digunakan sebagai kunci untuk membuka sebuah tempat, di mana di tempat itulah sang penguasa kegelapan ditahan selama berabad-abad. Namun usaha sekelompok sekte ini akhirnya digagalkan. Mereka bersama dengan belati itu terkubur di suatu tempat yang tidak diketahui. Beberapa tahun kemudian, 2 orang anak bernama Aslan dan Ismail sedang diberi petunjuk oleh seorang kakek untuk menjaga tempat itu agar Ratu Iblis tidak bangkit dan menguasai dunia. Si kakek juga memberitahu bagaimana caranya untuk menghentikan si Ratu Iblis, dan film pun dimulai. Beberapa tahun kemudian, kedua anak itu sudah tumbuh dewasa. Mereka kemudian mendapatkan kabar dari sebuah televisi tentang ditemukannya belati 7 tulang ekor yang selama ini menjadi misteri. Namun belati itu dibawa kabur oleh seorang pria berkulit hitam dengan rambut pelontos. Pria itu kemudian menemui sekelompok sekte, lalu menunjukkan benda pusaka itu kepada mereka. Ternyata benar itu adalah belati. Tanpa membuang waktu, mereka semua segera pergi ke suatu tempat dengan rencana mereka untuk membebaskan Ratu Iblis kegelapan itu. Dan sampailah mereka di tempat yang dituju. Tampak di sana sebuah pohon dikelilingi api dan kabut asap. Mereka segera mengeluarkan belati itu dari kotaknya. Hanya pria botak inilah yang bisa menggunakan belati itu. Api yang berkobar di sekitar pohon kemudian padam dengan kekuatan yang ada di dalam belati. Namun ketika hendak memasuki sebuah goa, ketika mereka baru beberapa langkah saja, tiba-tiba tangan pria ini mendadak kesakitan hingga membuat belati itu jatuh ke lantai, dan seketika lantai itu berubah menjadi membeku. Area yang membeku itu perlahan semakin meluas. Pria botak itu kemudian mengambil kembali belati lalu menelusuri goa, yang kemudian mereka menemukan sebuah tanda aneh. Dan tak beberapa lama kemudian mereka melihat bayangan sesosok wanita cantik. Tapi ternyata salah satu ketua sekte ingin menguasai ilmu kegelapan itu. Ia merebut belati dari si pria botak dengan sigap membuka sendiri pintu itu. Sebuah belati 7 tulang ekor manusia ditancapkan ke sebuah pintu rahasia. Seketika tempat itu pun terbuka. Pria botak ini berusaha mengingatkan, namun si pencuri belati itu malah tersedot. Tak lama kemudian tubuhnya keluar dengan kondisi hangus dan sudah tidak bernyawa. Dari pintu kegelapan itu lalu muncul seekor ular yang sangat besar. Ular itu melata lalu menemukan sebuah tempat. Ia kemudian melingkar ke arah atas hingga terpecahlah sebuah bongkahan batu es, yang kemudian terbebaslah Ratu Iblis ini, sesosok wanita cantik yang sudah dikurung berabad-abad di tempat yang tertutup. Namun kini ia bangkit untuk melanjutkan kembali misinya menguasai dunia kegelapan. Wanita ini kemudian membunuh pria botak yang telah menemukan kunci belati, menghisap energinya hingga pria itu tak bernyawa. Begitu juga dengan para pengikut sekte lainnya, kecuali ada satu orang yang dibiarkan hidup oleh si Ratu Iblis. Ternyata satu orang ini adalah sesosok wanita. Ia bernama Ratna. Setelah membuka identitas wanita itu, Ratu Iblis bersama ularnya berjalan mendekati Ratna. Ular itu lantas melingkari tubuh Ratna. Ratu Iblis lalu berkata bahwa dialah satu-satunya orang yang terpilih dan dipercaya. Ratu Iblis menjanjikan bahwa wanita itu akan selamat. Sang Ratu Iblis kemudian berjalan ke sebuah danau api bersama dengan ular besar di sampingnya yang kemudian masuk ke dalam danau api itu. Seketika saja ular itu tiba-tiba berubah menjadi seorang laki-laki. Mereka berdua kemudian memproduksi produk unggulan, dan setelah produk itu diperkirakan jadi, Ratu Iblis membunuh pria ular itu. Tak lama kemudian badai datang, lalu terjadilah hujan darah yang menandai bahwa kekuatan hitam itu telah datang. Ratu Iblis ini sekarang sedang mengandung. Ia sedang mempersiapkan keturunannya untuk menguasai dunia. Pada umumnya wanita akan hamil di bagian perut depan, namun berbeda dengan wanita ini yang kehamilannya berada di punggung belakang. Ternyata itulah kehamilan sosok wanita Ratu Iblis. Dan yang lebih tak masuk akal lagi, bayi yang dikandungnya begitu cepat berkembang. Sementara itu di tempat berbeda, Ratna didatangi oleh seekor burung gagak. Burung itu mengabarkan kepada Ratna bahwa waktu yang dinanti telah tiba. Sementara itu dalam perjalanan pulang, sepasang suami istri bernama Hendra dan Maya. Mereka sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai seorang anak. Lalu tiba-tiba saja mereka melihat seorang anak kecil yang terlantar di tengah jalan. Mereka kemudian membawa anak itu pulang, dan ternyata Ratna adalah salah satu anggota keluarga mereka. Melihat anak itu yang sangat pendiam dan lucu, Ratna kemudian menyarankan kepada adiknya agar mereka berdua mengadopsi anak ini. Mereka kemudian sepakat untuk mengadopsi anak kecil itu dan memberinya nama Alena. Waktu demi waktu terus berlalu.
lalu. Alena kini sudah mulai tumbuh menjadi anak yang periang dan menyenangkan. Di saat itu juga Maya mengabarkan kepada suaminya. Akhirnya ia benar-benar mengandung. Kabar itu membuat mereka sangat bahagia, namun tidak dengan Alena. Melihat kebahagiaan yang dialami oleh kedua orang tuanya, Alena merasa sangat cemburu karena orang tuanya akan mempunyai bayi dan bisa saja tak sayang lagi padanya. Nggak mau. Kayak gitu dong. Dan disinilah malapetaka itu dimulai. Terkejutnya pria ini ketika melihat kepala Alena berputar. Awalnya pria bernama Ismail ini sedang mencari tahu tentang keberadaan Alena. Hal itu ia lakukan karena mengingat pesan sang kakek bahwa suatu ketika keturunan iblis itu akan muncul dan hanya Ismail dan Aslanlah yang bisa menghentikan iblis itu. Namun karena keingintahuannya, Ismail justru mendapatkan teror. Alena mengetahui apa yang direncanakan oleh Ismail. Kala itu Alena menggambar laba-laba mematikan. Perlahan tinta gambar itu tiba-tiba luntur. Alena sedang merencanakan sesuatu untuk menghentikan Ismail. Tak lama kemudian ketika Ismail berada di toilet, tiba-tiba saja muncul banyak sekali laba-laba dari lubang-lubang yang ada di dalam toilet. Dari wastafel juga muncul laba-laba yang sangat banyak. Laba-laba itu kemudian mendekati Ismail, lalu mulai mengerumuni tubuhnya, bahkan masuk ke dalam tubuh melalui telinga, mulut, dan juga hidung. Serangan laba-laba mematikan itu kemudian membuat Ismail terjatuh hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Setelah laba-laba itu menyelesaikan tugasnya, mereka kemudian kembali menjadi gambar di atas kertas tepat di hadapan Alena. Keesokan harinya pemakaman Ismail pun dilakukan. Orang-orang mengatakan Ismail terkena penyakit jantung. Kabar kematian Ismail sampai kepada adiknya Aslan. Aslan pun menjadi depresi. Sementara itu Maya yang kehamilannya semakin hari semakin membesar juga tak lepas dari teror yang dilakukan oleh anak keturunan Ratu Iblis itu. Lalu teror apakah yang dilakukan Alena kepada ibu angkatnya? Apa jadinya jika bayi yang baru lahir langsung bisa berdiri sendiri dan mengejar ibunya? Kejadian itu bermula ketika Maya menemukan Alena menggambar sesosok bayi yang dibakar. Terkejut dengan gambar yang dibuat oleh Alena, Maya pun kemudian menanyakannya, namun Alena malah menjawab bahwa bayi itu harus masuk ke dalam neraka. Mendengar itu Maya sangat marah, namun Ratna selalu muncul dan membela Alena ketika Maya memarahinya. Bahkan kali ini Ratna mulai berani mengajari Alena agar memberi pelajaran kepada Maya. Alena yang memang keturunan sosok iblis lalu merencanakan sesuatu, membuat kandungan ibunya tiba-tiba mengalami kontraksi. Mendengar suara adiknya berteriak meminta tolong, Ratna sama sekali tak peduli. Tak lama kemudian muncullah sesosok bayi yang ternyata Ratna sudah melahirkan. Namun ada yang tak masuk akal, di mana bayi itu tiba-tiba bisa bergerak bahkan berdiri sendiri. Hal yang tak mungkin terjadi bagi sosok bayi yang baru saja dilahirkan. Sampai di situ saja, bayi yang masih merah itu bahkan mengejar ibunya. Sementara Ratna tetap tenang mendengar teriakan adiknya. Bayi itu terus mengejar ibunya hingga ibunya berjalan sampai di pintu rumah. Sementara Hendra suaminya sedang bekerja di luar kota. Maya kemudian berhasil kabur sambil mengendarai mobilnya. Namun ketika melintas di sebuah jalan, ada sesosok kelelawar yang tiba-tiba bangkit dari tidur. Jumlah kelelawar itu sangat banyak. Mereka mengejar mobil Maya lalu menyerangnya hingga beberapa bagian kaca mobil itu pecah. Maya yang panik dan kebingungan malah menabrak sebuah pembatas jalan hingga mobilnya pun terbalik. Lalu bagaimanakah nasib Maya? Sebuah mobil berwarna merah tampak terbalik. Mobil ini baru saja mengalami sebuah kecelakaan. Namun semua yang terjadi hanyalah mimpi Maya belaka. Akibat dari mimpi buruk itu, kandungan Maya mengalami kontraksi yang sangat hebat sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian Maya pun berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Namun tetap saja Alena tak menyukai kehadiran bayi mungil itu. Meskipun bayi itu berusaha didekatkan, Alena tetap tak suka, bahkan tak mau menoleh sedikit pun. Semenjak kehadiran Alena, Maya dan Hendra memiliki banyak perubahan hidup, termasuk salah satu bisnisnya yang kini mulai berkembang pesat hingga memiliki showroom mobil sendiri. Namun Maya yang baru saja memiliki bayi, kasih sayangnya terhadap Alena mulai berkurang. Perlakuan Maya membuat Alena sangat kecewa. Alena lebih memilih untuk menjauh, dan ketika Alena mulai kecewa, Alena akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun Ratna yang sudah mengetahui siapa Alena tidak bisa berbuat apa-apa.
apa-apa. Ketika Alena mulai meluapkan kekesalannya dengan kemampuan yang ia miliki, Alena menggerakkan sebuah alat berat untuk mengangkat satu mobil yang ada di showroom ayahnya. Kren itu terus bergerak dengan sendirinya, lalu berputar, dan kini mobil itu berada tepat di atas baby sister yang sedang mengasuh sesosok bayi kecil. Alat ini bergerak sendiri, lalu mengarahkan sebuah mobil tepat berada di atas seorang baby sister yang sedang mengasuh anak bayi. Sementara kedua orang tua bayi itu sedang meresmikan usaha baru mereka. Tiba-tiba mobil itu terjatuh tepat di atas bayi dan baby sisternya. Mendengar semua itu, semua orang terkejut, terutama kedua orang tua bayi itu yang langsung saja berlari untuk memeriksa keadaan bayinya. Beruntungnya si bayi masih selamat, namun sang baby sister harus meninggal dunia secara tragis. Ternyata semua itu adalah ulah si Alena, anak Ratu Iblis. Sementara di rumah, Alena tampak senang sambil terus mengatakan bahwa Siska baby sister itu sudah mati. Melihat kelakuan Alena, Maya menjadi sangat marah. Kali ini ia menegur Alena dengan sangat keras. Hari demi hari terus berlalu. Alena, si anak pungut, kini tak pernah lagi dipedulikan oleh ibunya. Namun meski begitu, Alena mempunyai banyak sekali rencana. Beberapa hari berikutnya, Aslan pergi ke sebuah sekolah. Ia mengintai keberadaan Alena serta ingin menemui Maya. Ketika Maya pergi dari sekolahan, Aslan terus mengikutinya hingga sampailah mereka di sebuah pusat perbelanjaan. Ketika di saat yang tepat, Aslan langsung menemui Maya. Maya yang terkejut sangat marah kepada sikap Aslan. Tapi Maya berhenti ketika Aslan mengatakan tentang Alena. Namun Maya tak mau mendengar apapun tentang Alena. Maya menganggap Alena seperti anak pada umumnya. Sampai ketika mereka hendak berpisah, Aslan memberikan selembar kertas kepada Maya. Hanya sekali kedip saja, Alena mampu mengendalikan puluhan buaya di tempat sebuah penangkaran yang berada tak jauh dari wahana permainan anak-anak. Beberapa saat sebelum Alena melakukan semua itu, ia diganggu oleh dua bocil yang sangat nakal ketika bibinya sedang membelikannya es krim. Alena dipaksa masuk ke dalam sebuah wahana. Lalu ketika air yang banyak menimpa Alena, ia pun tak bisa berbuat apa-apa dan anak-anak itu pun langsung menyiraminya air. Serta berkali-kali mereka juga meledek Alena. Dari kejauhan, Ratna memperhatikan apa yang direncanakan oleh Alena. Sementara itu, pagar penangkaran buaya mulai terbuka. Seekor buaya keluar dari penangkaran. Buaya itu terus berjalan menelusuri sebuah saluran air yang tampak kering menuju ke wahana permainan. Alena terus mengendalikan buaya itu sampai akhirnya buaya itu menemukan jalan lalu masuk melalui lubang air dan kini sampailah buaya itu di wahana anak-anak berenang. Namun buaya itu hanya mengincar dua bocil nakal yang sudah ditentukan oleh Alena. Seketika air kolam itu berubah menjadi merah darah. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung berhamburan dan kedua bocil itu pun tewas seketika. Alena sangat puas melihat kematian dua bocil nakal itu. Sementara itu pada malam harinya, ketika Maya melintas di depan kamar Alena, ia mendengar suara aneh. Lalu saat kamar diperiksa, Maya merasa setiap hari ada saja hal yang aneh yang tak masuk akal dilakukan oleh Alena, anak angkatnya. Dan kini Maya mulai curiga. Ternyata kecurigaan Maya diketahui oleh Ratna yang terus mengawasi Alena. Karena merasa tak nyaman, Maya akhirnya memutuskan untuk menemui Aslan. Di tempat tinggal Aslan lah Maya mendengarkan semua tentang siapa sebenarnya Alena. Meski ia sedikit tak percaya, namun akhirnya Maya mengerti bahwa Alena bukan anak biasa. Hendra yang awalnya tak percaya, akhirnya juga mulai menyadari setelah Maya menceritakan semua kepadanya. Sepulang dari rumah Aslan, Maya dibekali sebuah jimat untuk membuktikan apakah Alena benar-benar anak iblis atau hanya anak biasa. Perlahan-lahan Maya mendekati Alena yang sedang tertidur, lalu meletakkan jimat itu tepat di atas matanya. Seketika saja mata Alena bercahaya. Melihat itu Maya sangat terkejut. Itu artinya Alena benar-benar adalah anak iblis penguasa kegelapan. Maya kemudian berlari untuk menyelamatkan Mail, anaknya. Tapi sayang, ia justru bertemu dengan Ratna yang merupakan anggota sekte. Ratna langsung menyerang Maya. Ternyata mereka sudah merencanakan untuk membunuh Maya sebagai tumbal. Namun dalam perkelahian itu, Maya berhasil membalik pisaunya dan justru menusuk Ratna sendiri. Hingga Ratna akhirnya meninggal dunia. Tak lama kemudian Hendra pun sampai di rumah. Ia langsung berteriak untuk mencari istrinya. Tapi saat mereka baru saja bertemu, Alena yang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gaduh di luar kamarnya. Alena keturunan Ratu Iblis ini keluar dari kamarnya dengan melayang. Ini adalah kemampuan yang tak wajar, tak dimiliki seperti anak-anak pada umumnya.
Melihat kemunculan Alena, mereka berdua menjadi panik dan semakin percaya bahwa Alena adalah keturunan Ratu Iblis. Di situ Alena kemudian menyuruh Hendra agar mencekik istrinya sendiri. Cekik. Namun anehnya Hendra selalu mengikuti apa yang dikatakan Alena, bahkan menenggelamkan istrinya di kolam renang. Hingga akhirnya Maya pun kehabisan nafas dan meninggal dunia. Tubuh Alena melayang semakin tinggi. Lalu ia juga membuat Hendra mencekik sendiri lehernya hingga kehabisan nafas. Namun Hendra belum meninggal. Beruntungnya Aslan segera datang ke rumah mereka dan melemparkan sebuah sapu hingga tepat mengenai bagian perut Alena. Setelah itu mereka pun berusaha menyelamatkan Maya, tapi sayangnya Maya sudah tak terselamatkan. Aslan kemudian berlari sambil membawa sebuah jimat yang kemudian ia kalungkan ke leher Alena. Sementara itu di luar rumah, rombongan sekte aliran sesat mendatangi rumah mereka. Tak punya banyak waktu, Aslan segera mengajak Hendra dan anaknya pergi meninggalkan Maya yang sudah tak bernyawa. Singkat cerita, mereka langsung menaiki sebuah pesawat dan pergi sejauh mungkin. Namun ketika di dalam pesawat, Ismail yang masih kecil dengan polosnya mengambil jimat yang dikalungkan di leher kakaknya itu. Seketika Alena kembali bangkit dan berguncanglah pesawat itu. Lalu muncul sosok raksasa berbentuk awan yang kemudian menelan pesawat itu. Sementara Alena tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian pesawat itu pun terjatuh, meledak dan hancur berkeping-keping. Hanya Alena sendirilah yang selamat dari kecelakaan itu. Dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi di film lainnya.